Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kembali di Anyus Pagi, sebuah mobil ambulans dirusak massa sopir truk demo menolak aturan Zero Over Dimension Overload atau ODOL di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulans jadi bulan-bulanan masa saat akan menjemput pasien yang saat itu harus menerobos kerumunan massa aksi sopir truk yang tengah menggelar aksi di Karanganyar, Jawa Tengah, viral di media sosial. Saat kejadian, ambulans sedang menuju Sragen untuk menjemput pasien, terjebak di tengah massa demonstran dan mendapat perlakuan kasar serta kericuhan pun terjadi. Dua orang di dalam ambulans mengalami intimidasi saat melewati lokasi kerumunan. Ambulans sempat diarahkan mencari jalan alternatif dan telah dibukakan jalan oleh petugas, namun kembali dicegat massa yang menuduh kendaraan itu kosong. Beruntung insiden ini telah diselesaikan secara musyawarah, sedangkan kerusakan ambulans akan diganti pihak komunitas sopir truk yang terlibat. Ketegangan mewarnai unjuk rasa menuntut truk over dimensi overload atau ODOL yang bisa tetap beroperasi di Pemalang, Jawa Tengah. Hal serupa juga terjadi di Trenggalek, Jawa Timur. Sejumlah sopir truk nyaris adu jotos dengan oknum sopir lain yang memblokade jalan. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Kendaraan truk yang diparkir menutup Jalan Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang mengalihkan arus menggunakan jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Mereka menuntut agar truk over dimension overload atau ODOL bisa tetap beroperasi. Truk ODOL sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan sopir. Kesal saat Unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek diwarnai blokade jalan. Sejumlah sopir sempat bersih tegang dan nyaris adu jotos dengan oknum sopir lain yang memblokade jalan. Diduga dalam kondisi mabuk berat, oknum sopir truk nekat menghalangi kendaraan lain dengan memarkirkan armadanya di tengah jalan. Namun insiden ini dapat dilerai aparat keamanan. Ratusan armada truk dari berbagai kecamatan di Trenggalek memadati sejumlah ruas jalan protokol menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih bergulir. Terakhir, politikus PDI Perjuangan menyebut ijazah Joko Widodo dicetak di Pramuka pada tahun 2012. ijazah Joko Widodo masih menjadi sorotan. Meski Bareskrim Polri telah menguji keaslian ijazah Joko Widodo, namun fakta baru tentang ijazah Joko Widodo mencuat. Politikus senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhana sekaligus elit PDI Perjuangan, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Betor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu. Ia mengklaim dokumen itu diduga dicetak di Jalan Pramuka, Jakarta pada tahun 2012. Cetakan ulang itu dilakukan saat Jokowi hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara menyatakan
tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab syarat untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA saja. Cermati adalah, menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengacara Jokowi menyebut tudingan ini merugikan Joko Widodo dan mereka yang menuding dianggap hanya ingin pansos dengan menyudutkan Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Kepastian jadwal pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Nadiem dipanggil ke Gedung Bundar Jampitsus pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi. Mantan Mendikbudristek tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Penyidik ingin menggali keterangan Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan hingga fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap pengadaan barang. Penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim ya untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni ya, 2025 yang akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan dimulai pukul 9. Pengadaan laptop ini merupakan ambisi Nadiem ketika menjabat sebagai menteri yang terangkum dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Pada 2021, rencana digitalisasi pendidikan direalisasikan melalui pemberian 200.000 laptop kepada guru dan murid di seluruh Indonesia dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tak lama diumumkan, kebijakan tersebut menuai polemik. Penyidik menduga ada permufakatan jahat lantaran program ini tidak efektif seiring keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah. Terkait kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa dan menggeledah apartemen serta tempat tinggal 3 staf sus Nadiem Makarim. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kompol Ramli Sembiring, tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah di Sumatera Utara, menggugat pra-peradilan Kapolda Sumut hingga Kapolri. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemohon menghadirkan 2 saksi ahli. Gugatan terkait status tersangka Kompol Ramli yang ditetapkan Direktorat Tipikor Mabes Polri. Dalam sidang, kuasa hukum menanyakan kewenangan Direktorat Tipikor dalam menyelidiki kasus kliennya. Selain itu, kliennya juga tidak pernah di-OTT. Namun pihak manapun dan barang bukti uang 431 juta rupiah lebih tidak pernah ditunjukkan dan hanya melalui sejumlah pengakuan. Kami Ramli Sembiring ditetapkan menjadi tersangka ditangani oleh awalnya di Tipikor Bareskrim Polri. Sementara menurut Perpres 122 tahun 2024 dinyatakan di situ terhadap peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi maka ditangani oleh Kortas Tipikor, bukan Dit Tipikor ya. Presiden Prabowo Subianto dorong anak muda Indonesia berkuliah di Rusia melalui program beasiswa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknik,